Pada zaman dahulu, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih, seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu bawang merah. Dengan pertimbangan dari bawang putih, maka ayah bawang putih menikah dengan ibu bawang merah. Namun, suatu hari, ayah bawang putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Putih, setelah kamu membersihkan meja, kamu harus mengepel, cuci piring, dan menyelesaikan tugas pekerjaan rumah sekarang. Baiklah, Bu. Putih, kamu harus membersihkan kamarku yang berantakan juga. Baiklah, Kak. Awalnya bawang merah dan ibunya sangat baik kepada bawang putih. Namun lama-kelamaan, sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi bawang putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat setelah ayah bawang putih meninggal dunia. Sejak saat itu, bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap bawang putih, hampir tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan buat saya dan bawang merah. Lalu kamu mencuci baju, tapi jangan di kamar mandi, kamu harus mencucinya di sungai. Mengerti? Mengerti, Bu. Namun bawang putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, bawang putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, ia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dia laluinya. Hari itu, cuaca sangat cerah. Bawang putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu baju bawang merah hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan bawang merah. Loh, baju bawang merah kemana? Masa ia hanyut? Ketika menyadari hal itu, bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Aku harus menemukan baju bawang merah karena baju itu kesayangan dia. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada bawang merah. Merah, maafkan aku, baju kesayanganmu hilang terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh, kamu harus mencari baju itu. Dan jangan pulang sebelum kamu menemukannya. Mengerti? Bawang putih terpaksa menuruti keinginan bawang merah. Dia segera menyusuri sungai, tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi. Namun, bawang putih belum juga menemukan baju bawang merah. Dia memasang matanya, dengan teliti diperiksanya tiap juluran akar yang menjorok ke sungai, siapa tahu bajunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Bi. Apakah Bibi melihat baju berwarna merah yang hanyut di sekitar sungai sini? Ya, tadi saya lihat, Nak. Coba kamu telusuri sungai ini dan di ujung sungai ini terdapat buah gubuk. Di situ ada seorang nenek-nenek, pasti dia mengambil pakaian. Baik, terima kasih, Bi. Sama-sama. Apakah itu rumah yang dikatakan bibi tadi? Permisi, Nek. Siapa kamu, Nak? Saya Bibi. Saya sudah melihat baju kelas saya yang hanyut di sekitar sungai. Apakah Nenek melihatnya? Ya, kemarin baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang sekali, padahal aku sangat menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kamu harus menginap di rumahku selama semalam. Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek selama semalam.
Selama seminggu bawang putih tinggal bersama nenek itu. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu, nenek pun memanggil bawang putih. Sudah seminggu kamu tinggal di sini. Aku sangat senang karena kamu anak yang rajin dan berbakti. Sesuai janjiku, kamu bisa membawa kembali bajumu. Dan kamu bisa memilih di antara kota ini. Tidak usah, Nek. Ayolah Putih. Baiklah, Nek. Putih akan memilih yang kecil aja. Kenapa kamu memilih yang kecil? Putih takut tidak bisa membawanya pulang. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju kesayangan milik bawang merah. Ini Kak bajunya. Gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa yang kamu bawa itu Putih? Ini kotak. Sini kotaknya. Jangan merah. Karena dibanting bawang merah, kotak itu pun terbuka. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia dan terheran-heran. Mereka pun bertanya pada bawang putih. Hei Gembel, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Ya, dari mana? Aku mendapatkan kotak ini Dari mana? Waktu itu aku mencari baju merah yang ada di sekitar sungai. Lalu aku tidur di rumah nenek yang ada di pinggir sungai. Lalu aku disuruh untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu, aku dikasih hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan anak siaran itu. Baiklah Bu. Besok kamu harus pergi ke sungai. Baik. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Permisi, Nek. Nenek tahu atau tidak baju yang lain tadi? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini seminggu. Baiklah, Nek. Selama seminggu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus, karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya nenek memberiku hadiah karena telah menemanimu selama seminggu? Ya sudah, kamu bisa mengambil salah satu di antara 3 kotak ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kotak yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, sana pergi ke sungai cuci baju-baju yang kotor itu. Baiklah Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka membuka kotak tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang seperti serangga. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita rakyat ini bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga.